Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Pada anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Ini tidak asing lagi ya bagi anak-anakku semua, bahwa sholat sunnah mungkin anak-anakku semua sudah sering sekali melakukan, namun mungkin saja belum terlalu paham bagaimana pembagian dari yang mana masuk ke dalam sholat sunnah berjamaah dan mana masuk ke dalam sholat sunnah munfarid. Baik anak-anak semua, untuk mengawali pertemuan kita, mari kita sama-sama kita buka dengan pertemuan kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semua, sholat sunnah berjamaah dalam bab ini akan ada beberapa hal. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, anak-anak mampu memahami terkait dengan apa yang dimaksud dengan sholat sunnah berjamaah dan apa yang dimaksud dengan sholat sunnah munfarid. Adapun tujuan yang kedua, anak-anak wajib harus mampu mempraktikkan pelaksanaan dari sholat sunnah berjamaah ini maupun sholat sunnah munfarid. Nah, berbicara tentang itu, anak-anak semua pun harus mampu. Yang ketiga adalah menganalisis terkait dengan apa yang sudah terjadi dalam pelaksanaan dari sholat sunnah berjamaah maupun sholat sunnah munfarid. Next, kita akan lanjutkan apa yang dimaksud dengan sholat sunnah berjamaah ataupun sholat sunnah munfarid. Oke, sembari anak-anak semua perhatikan dari presentasi yang Bapak tampilkan. Yang pertama anak-anak semua, sholat sunnah berjamaah atau yang dikatakan dengan jamaah itu adalah dalam artian dikatakan baik itu yang wajib maupun yang sunnah, pasti kita temui istilah yang namanya jamaah ataupun munfarid. Jangan bingung anak-anakku semua, kita akan lihat arti dari sholat yang dilakukan secara berjamaah itu adalah kita melaksanakan sholat dengan cara bersama-sama. Ya, minimal ketentuannya adalah 2 orang atau lebih, sehingga ada yang diposisikan sebagai seorang imam dan ada pula yang diposisikan sebagai seorang makmum. Itulah yang dikatakan dengan sholat berjamaah. Dan yang kedua adalah sholat munfarid, atau yang disebut dengan lawan dari sholat berjamaah. Sholat yang dikatakan munfarid anak-anak semua adalah sholat yang dilakukan secara sendiri. Artinya kita melakukan secara individu, ya, dimanapun tempatnya. Nah, adapun dari sholat berjamaah maupun sholat munfarid, kita akan lihat terlebih dahulu sholat sunnah yang dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Macamnya yaitu adalah yang pertama anak-anak semua ada sholat Idul Fitri. Ya, kita lihat dalam kursor yang pertama. Yang pertama sholat Idul Fitri. Yang kedua ada sholat Idul Adha. Yang ketiga ada sholat khusuf gerhana bulan. Keempat ada sholat khusuf gerhana matahari. Dan yang terakhir ada sholat istikharah. Nah, kita akan lihat. Adapun yang dikatakan dengan sholat Idul Adha atau yang membedakannya adalah waktu pelaksanaannya anak-anak semua. Kalau di dalam sholat Idul Adha dilaksanakan tepat pada 10 Zulhijjah serta disunahkan untuk tidak makan dan minum terlebih dahulu sampai dengan sholat Idul Adha itu selesai. Nah, jelas ya bahwa kapan dilaksanakannya sholat Idul Adha telah terbilang bahwa 10 Zulhijjah. Next. Nah, sekarang kita akan lihat sholat Idul Fitri. Macam yang kedua tadi, sholat sunnah berjamaah yang kedua ya. Sholat sunnah Idul Fitri, anak-anak semua, ini adalah sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah oleh umat Islam setelah menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan. Selama 29 hari atau 30 hari. Sholat Idul Fitri ini, anak-anak semua, dilaksanakan tepat pada tanggal 1 Syawal. Ya. Sholat sunnah ini juga khusus dilaksanakan di masjid atau di tempat yang besar, yang lapang, yang luas seperti lapangan. Sehingganya mampu ya menampung sholat
berjamaah dengan banyak pelaksana sholat tersebut. Sholat sunnah ini terdiri dari 2 rakaat anak-anak semua. Ya, terdiri dari 2 rakaat yang setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama diulangi sebanyak 7 kali dan sebanyak 5 kali ketika berdiri pada rakaat kedua. Oke, anak-anak semua, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, ini kita kemudian seorang khatib naik mimbar untuk menyampaikan khutbah yang akan disampaikannya. Untuk sholat sunnah ini disunahkan untuk mandi, memakai minyak wangi atau wangi-wangian, kemudian makan dan minum terlebih dahulu. Kalau di sholat Idul Adha tadi disunahkan tidak memakan apapun dulu. Jadi kita betul-betul dalam keadaan tidak menyentuh makan sebelumnya. Nah, sebelum berangkat ke tempat sholat atau ke masjid. Next, sholat yang ketiga dari sholat yang berjamaah, ya, baik anak-anak semua, sholat 2 gerhana, baik matahari maupun bulan. Nah, sholat khusuf atau lebih dikenal dengan sholat sunnah gerhana ini anak-anak semua, dilakukan ketika terjadi salah satu fenomena alam, yaitu gerhana. Dan ini kita tidak temui dalam kurun waktu setiap tahun, ya. Namun ini akan kita temui dalam mungkin berpuluh-puluh tahun ataupun beratus-ratus tahun, ya. Nah, hukum dari melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkadah atau yang dianjurkan, sunnah yang dianjurkan. Adapun yang melaksanakan sholat ini adalah ketika terjadi gerhana tersebut sampai dengan selesai gerhana tersebut. Nah, atau kembali dalam keadaan kondisi normal. Sholat gerhana anak-anak semua ini baik dilakukan secara berjamaah, baik itu di masjid maupun di musola, karena setelah melakukan sholat tersebut akan ada khutbah yang menerangkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya mengingatkan bahwa Allah memiliki kebesaran-kebesaran yang akan Allah tunjukkan kepada kita. Ya, senantiasa kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang nasuha. Next, sholat istikharah. Anak-anak semua, sholat istikharah mungkin yang pernah melakukan atau yang belum melakukan, bahwa sholat istikharah itu adalah merupakan ibadah sholat sunnah yang dikerjakan umat muslim untuk meminta petunjuk dari Allah. Kalau anak-anak semua bimbang dalam suatu hal, kurang fokus dalam menentukan suatu pilihan, maka Allah memberikan jalan, yakni dengan melaksanakan sholat istikharah. Memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita memohon petunjuk kepada sosial media, namun Allah sudah sediakan alat media yang tepat untuk mengadu keluh kesah kita, untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk dari Allah. Baik, ya, anak-anak semua, dari kelima sholat yang dilaksanakan baik secara berjamaah, di sini sudah jelas barang tentu memiliki tujuan yang baik untuk kehidupan kita masing-masing. Oke, anak-anak semua, kita akan lanjutkan. Adapun yang kedua ada sholat sunnah munfarid, atau yang disebut dengan kita melaksanakan sholat sunnah yang dilakukan secara individu atau pribadi. Kita lihat yang pertama anak-anak semua, ada sholat rawatib, yang kedua ada sholat tahiyatul masjid, yang ketiga ada sholat istikharah. Nah, mungkin ada yang melihat bahwa, Pak, kok tadi istikharah sudah masuk ke dalam sholat sunnah yang sifatnya berjamaah, kok di situ masuk juga sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid? Kita akan lihat sholat yang dilaksanakan munfarid, ya, sholat yang dilaksanakan secara munfarid anak-anak semua. Kita lihat yang pertama sholat rawatib, atau yang disebut dengan qobliyah maupun ba'diyah. Ini tidak asing lagi, ya. Ketika kita akan melaksanakan sholat wajib, kita harus awali qobliyah dan ba'diyah. Kita harus awali qobliyah dan diakhiri dengan sholat ba'diyah. Apa sih, Pak, yang disebut dengan sholat qobliyah maupun yang disebut dengan sholat ba'diyah? Kita akan lihat, sholat sunnah rawatib merupakan salah sunnah atau salah satu ibadah sunnah yang mengiringi sholat. Ingat, sholat yang mengiringi sholat wajib
Menurut hadis yang disampaikan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan bahwa seorang muslim yang menjalankan sholat rawatib 12 rakaat akan dibangun oleh Allah rumah atau tempat nanti atau tempat tinggal di surga. Subhanallah. Ya, next, sholat tahiyatul masjid. Anak-anak semua, yang kedua sholat tahiyatul masjid merupakan sholat yang dikerjakan oleh seorang jamaah yang baru saja masuk ke dalam masjid, ya, yang baru masuk ke dalam masjid, baik pada hari Jumat maupun hari-hari yang lainnya, di waktu siang ataupun malam hari, apabila kita memasuki masjid. Ingat, apabila kita memasuki masjid, bukan musola ya anak-anak semua, itu yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Hendaknya sebelum duduk, pelaksanaannya sebelum duduk anak-anak semua, mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sunnah atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Artinya sholat menghormati rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Next, sholat yang ketiga dari sholat sunnah munfarid, yakni sholat istikharah. Tadi di dalam sholat sunnah berjamaah juga disebutkan bahwa ada sholat sunnah istikharah. Nah, jangan bingung anak-anak semua. Jadi sholat sunnah ini dapat menyesuaikan sesuai dengan aturan Allah, aturan yang telah disyariatkan di dalam Al-Quran. Sholat sunnah yang disyariatkan di dalam tuntunan agama Islam, bahwa di sini masuk juga sholat istikharah. Istikharah ini dapat dilaksanakan 2 bentuk, baik secara berjamaah maupun dilakukan secara munfarid ya anak-anak semua. Nah, kita lebih jelasnya bahwa sholat sunnah istikharah itu dikerjakan untuk meminta petunjuk ya, lagi-lagi tadi Bapak sampaikan, oleh mereka yang berada di dalam berada di antara beberapa pilihan dan melaksanakan ragu-ragu untuk memilih atau saat akan memutuskan suatu hal. Oke, next anak-anak semua, kita akan lihat perinciannya. Seseorang dapat sholat istikharah untuk menentukan apa saja sih, di mana ia kuliah misalkan. Dia kuliah, siapa yang lebih cocok menjadi jodohnya, atau perusahaan mana yang lebih baik yang akan pilih, baik ataupun kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang membuat kita bimbang, kita akan boleh melaksanakan sholat ini untuk menentukan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Next, sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kalau tadi ada sholat sunnah berjamaah, ada sholat sunnah munfarid. Dan di sini akan kita bahas sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Artinya, sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah maupun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid. Yang pertama anak-anak semua, sholat tarawih. Yang kedua ada sholat witir, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat tasbih. Yang pertama tahajud. Sholat tahajud anak-anak semua adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Ingat, sholat yang dikerjakan pada malam hari, tata caranya adalah sholat tahajud sama seperti sholat-sholat sunnah pada umumnya. Dilaksanakan, dianjurkan, dikerjakan setelah tidur. Ya, waktu-waktunya adalah sepertiga malam. Next, yang kedua ada sholat tarawih anak-anak semua. Ini sudah tidak asing lagi ya, yang dilakukan pada malam-malam bulan suci Ramadan, dilakukan secara berjamaah, ya, bahwa di bulan-bulan suci Ramadan yang mulia itu Allah spesialkan ada waktu-waktu sholat atau waktu sholat tarawih. Masih sama pelaksanaannya ya, dilaksanakan pada malam hari dan jumlahnya itu bervariasi anak-anakku semua. Nah, next, sholat ini dilaksanakan pula setelah sholat isya anak-anak semua. Biasanya dilakukan bersama-sama di masjid ataupun di surau-surau atau di langgar ya. Next, ada hikmah sholat sunnah. Kita akan lihat
Apa sih? Kita sudah berbicara tentang sholat. Ada sholat sunnah dilaksanakan secara munfarid ataupun berjamaah. Hikmahnya apa sih? Kita memiliki 6 hikmah dalam melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama adalah disediakan jalan keluar dari permasalahan atau sebuah persoalan dalam kehidupan kita, anak-anak semua. Yang kedua, adapun menambah kesempurnaan sholat fardu kita. Yang ketiga, ada menghapus dosa, meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hidup kita akan menjadi aman dan tentram. Baik anak-anak semua, dari sudut pandang pengertian maupun hikmah dari sholat sunnah baik secara berjamaah maupun sholat sunnah secara munfarid, kita sudah Bapak paparkan, dan mudah-mudahan anak-anak semua mampu memahami, ya. Nah, terus sholat witir selanjutnya, anak-anak semua. Sholat witir merupakan sholat berjumlah ganjil. Ingat, sholat berjumlah ganjil. Kalau tadi sholat-sholat sebelumnya itu berjumlah genap, ini adalah berjumlah ganjil. Ganjil itu seperti bilangan ganjil, ya, bisa dilaksanakan 1, bisa dilaksanakan 3, 5. Malam hari itu pelaksanaannya dari sholat witir tersebut, ya, sebagai penutup ibadah sunnah pada hari itu. Nah, sholat witir biasanya dilaksanakan secara atau setelah sholat tarawih di bulan Ramadan. Oke, selanjutnya ada sholat duha yang sudah sering kita laksanakan, kita saksikan dalam pagi hari pelaksanaan imtak. Itu sudah dijelaskan, ya, bahwa secara prakteknya sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah terbit matahari sampai menjelang waktu zuhur. Waktu terbaik atau waktu yang sangat dianjurkannya melakukannya yakni pukul 8 hingga dengan pukul 11.00. Oke, seperti itu ya anak-anak semua. Terus selanjutnya ada sholat tasbih. Sholat yang dilaksanakan bisa munfarid atau bisa berjamaah. Sholat tasbih adalah sholat 4 rakaat yang sepanjang sholat tersebut seseorang mengucapkan kalimat tasbih selama atau sebanyak 300 kali. Sholat tasbih dapat dikerjakan pada siang ataupun malam hari. Sholat ini dianjurkan untuk dikerjakan paling tidak seumur hidup sekali, anak-anak semua. Nah, baik anak-anak semua, sholat tasbih ini di setiap gerakan sholat maka dianjurkan bertasbih yang jumlahnya maksimal total 300 kali, ya. Setelah pelaksanaan atau rukun dalam sholat kita, maka kita iringi dengan bertasbih. Next, anak-anak semua, dari sholat sunnah dilaksanakan secara munfarid ataupun berjamaah. Di sini Bapak memiliki soal. Ya, yang pertama ada duha, istikharah, tasbih, witir maupun rawatib. Buat tabel tentang di mana, kapan, berapa rakaat, dan kelompokkan dari sholat sunnah di bawah ini. Ya, jadi kalian kelompokkan dari 5 sholat ini, nanti dibuat secara ini masuk ke dalam sholat sunnah apa, atau ini masuk ke dalam sholat sunnah apa. Nah, niat sekarang kita akan lihat niatnya. Kalau tadi kita sudah melihat pengertian atau makna dari sholat sunnah berjamaah maupun sholat sunnah munfarid. Nah, setelah ini kita akan lihat niat sholat dari Idul Fitri. Fokus ya terhadap niatnya. Di sini memang Bapak hanya ambilkan 1 niat, namun nanti akan fleksibel menyesuaikan sesuai dengan apa yang akan Bapak jelaskan. Kita lihat sholat yang pertama, anak-anakku semua, yang tadi sudah Bapak paparkan di awal, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Yang pertama kita akan lihat dari niat sholat Idul Fitri. Niatnya seorang imam, ya, niatnya seorang imam. Nah, yang membedakan antara imam maupun makmum itu hanya terletak pada imaman dan makmuman. Ingat ya, kalau di dalam pelaksanaan sholat
yang dilaksanakan secara berjamaah dia seorang imam, maka niatnya usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Oke, baik anak-anak semua. Di sini yang membedakan adalah imaman. Ketika menjadi seorang imam maka imaman, dan apabila kalian menjadi seorang makmum maka makmuman. Ketika menjadi seorang makmum, usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Oke ya. Baik anak-anak semua. Itu niat sholat Idul Fitri. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan, anak-anak semua, sholat sunnah dilaksanakan secara 2 rakaat, ya, semuanya secara 2 rakaat, melainkan dari 2 sholat. Yang pertama ada sholat witir, dan yang kedua ada sholat mohon maaf. Sholat sunnah itu pada umumnya dilaksanakan secara 2 rakaat ya anak-anak semua, kecuali dari sholat witir. Kalau sholat witir itu adalah yang bilang jumlahnya adalah sholatnya dilaksanakan secara ganjil, jumlahnya ganjil, baik 1, 3, 5 dan seterusnya. Oke, baik anak-anak semua, bilangan ganjil atau bilangan sholat di dalam surat mohon maaf. Nah, pelaksanaan dari sholat sunnah ini, ya, baik sunnah munfarid maupun sunnah berjamaah, anak-anak semua, itu dilaksanakan pada umumnya 2 rakaat, melainkan sholat witir. Nah, sholat witir itu dilaksanakan ganjil, ya, 1 ataupun 3. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan melafazkan niat yang selanjutnya. Nah, kita akan lihat fokus dengan niatnya. Kalau kita akan praktekkan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, niatnya akan berubah. Berubahnya sesuai dengan pelaksanaan itu sholatnya. Kalau ini sekarang kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, maka kita akan ganti. Usolli sunnatan Idul Adha raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Itu kalau kita menjadi seorang imam anak-anak semua. Nah, manakala kita menjadi seorang makmum, maka dirubah. Usolli sunnatan Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Oke, ya, begitu anak-anak semua. Next, kita akan melihat dari niat sholat gerhana. Ya. Kita akan melihat dari niat sholat gerhana. Oke, niat sholat gerhana atau niat sholat khusuf. Usolli sunnatan khusufi, ya. Usolli sunnatan khusufi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kita menjadi seorang makmum. Ketika imam kita menjadi seorang imam, maka makmuman, imaman, mohon maaf. Oke, terus baik itu sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu dilaksanakan menyesuaikan, fleksibel. Usolli, saya berniat sunnatan, sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha atau khusuf atau sholat 2 gerhana. Gerhananya apa? Matahari kah atau bulan kah? Raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Oke. Next, sholat istikharah. Usolli sunnatan istikharati. Ya, ingat, usolli sunnatan istikharati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Poin yang akan kita rubah adalah di sini anak-anak semua. Dari segala sholat sunnahnya. Usolli sunnatan istikharati raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Ya, begitupun sholat qabliyah atau yang disebut dengan rawatib. Usolli sunnatan qabliyah subhi. Misal kita qabliyah subuh. Raka'ataini imaman. Nah, mohon maaf, karena dia dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Usolli sunnatan qabliyah subhi raka'ataini
lillahi ta'ala. Ya, ingat, kalau yang dilaksanakan secara individu atau munfarid, maka dia tidak tercantum imaman makmuman. Usalli sunnatan qabliyah subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Atau ba'diyah, usalli sunnatal ba'diyal dhuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Baik anak-anak semua, niat sholat semuanya sama, namun yang membedakan waktu sholatnya anak-anak semua. Dari macam-macam sholat, baik sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah maupun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid, itu semua hikmahnya tadi sudah Bapak sampaikan ada 6. Senantiasa anak-anak semua harus selalu melaksanakan sholat-sholat tersebut. Ya, baik anak-anak semua, penjelasan yang sangat singkat ini mungkin ini akan membantu dari anak-anak semua dalam melaksanakan sholat-sholat sunnah, baik yang individu, baik yang secara munfarid maupun secara berjamaah. Lebih jelas, anak-anak semua setiap kali ingin mengingat-ingat dari sholat tersebut, putar terus. Jangan lupa anak-anak semua tetap istiqamah dalam melaksanakan suatu hal yang baik, dan anak-anak semua mudah-mudahan mampu menyerap apa yang Bapak sampaikan dengan baik, dan anak-anak mampu menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkarakter, melaksanakan ibadah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah syariatkan, yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Baik anak-anak semua, sekian dari materi kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.